alirkan nafas itu ke otak saudaraku untuk menggetarkan sebuah kelenjar yang ada di kepala kita. Kalau di kedokteran disebut dengan kelenjar pineal. Nah, kalau para leluhur, para sesepuh kita dulu menyebut dengan batara guru. Nah, itulah sebenarnya yang mempunyai kemampuan daya spiritual yang sangat luar biasa, yang bisa menjangkau dimensi lain, bahkan dimensi ketuhanan. Nah, saudara lakukan seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Bismillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul udlatan min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah saudaraku, jumpa lagi kita lewat media sosial ini. Tidak bosan saya untuk mendoakan panjenengan sedulur dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan keberlimpahan. Amin. Video kali ini kita bahas tentang mata batin. Banyak dari kita para penghobi mistis, khususnya pejalan spiritual, lebih ingin menguasai yang namanya ilmu mata batin. Sudah belajar ke sana kemari, bahkan menghabiskan uang ratusan hingga jutaan, namun juga tidak menguasai atau merasakan reaksi atau sensasi dari mata batin tersebut. Nah, perlu di sini kita pahami saudaraku, apa sih mata batin? Kebanyakan dari kita terlena dengan yang ada di TV-TV. Lihat orang bisa mempunyai kemampuan melihat makhluk dimensi lain, sehingga kita terpacu juga ingin menguasai seperti apa yang ada di TV tersebut. Nah, di sini sekali lagi saudaraku, itu kan media hiburan. Bijaklah kita, cerdaslah kita dalam memahami sesuatu. Ya, namanya hiburan sedikit banyaknya, ya ada yang asli, ada yang settingan. Nah, untuk itu kita harus bijak dalam menyikapi hal tersebut. Nah, kalau memang benar saudaraku hanya ingin sekedar melihat jin, saudaraku tidak perlu menguasai ilmu mata batin. Sangat disayangkan kalau mata batin saudaraku anggap seperti itu. Saudaraku pergi saja ke kuburan, bawa kapur siri, tempel di beberapa nisan, lalu tunggui di sana. Sudah pasti saudaraku melihat jin. Paling tidak mereka akan memberikan rasa bahwasanya mereka itu ada di sana. Boleh saudaraku buktikan. Nah, kalau hanya sekedar mempelajari ilmu mata batin hanya untuk melihat makhluk dimensi lain. Nah, mata batin di sini saudaraku, mata hati kita, kalbu kita, batin kita sudah bisa melihat, merasa sesuatu apa yang akan terjadi kepada diri kita, sehingga kita bisa berintrospeksi diri untuk menganalisa ke depannya atas sesuatu yang akan terjadi tersebut. Contohnya, dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, saudaraku merasakan bahwasanya dalam beberapa bulan ke depan, saudaraku akan merasakan sesuatu yang akan terjadi kepada saudaraku. Entah bisa itu baik, bisa itu buruk. Nah, sehingga saudaraku mulai dari sekarang sudah bisa melakukan langkah-langkah dan antisipasi. Nah, kalau contohnya terjadi akan buruk, kita bisa memohon kepada Tuhan agar segera kita dilindungi. Intinya memohon perlindungan. Nah, dan untuk mata batin ini tidak hanya selalu dengan berhubungan dengan mistis, dengan makhluk yang tidak terlihat. Sebenarnya mata batin ini juga berhubungan dengan makhluk yang terlihat. Manusia,
bisa hewan. Nah, contohnya saudaraku lagi berjalan, lalu lihat kakek-kakek yang lagi kelaparan, lalu hati atau batin saudaraku tersentuh, sehingga menyisihkan sedikit rezekinya buat yang kakek tadi. Nah, itu sebenarnya juga mata batin saudaraku. Nah, langsung saja bagi saudaraku yang ingin mencoba cara ini, cara mudah ini tanpa amalan, tanpa kodam, tanpa embel-embel apapun, silahkan dipraktekkan. Yang pertama, kuncinya yakin, ikhlas, nikmati prosesnya dan pasrahkan hasilnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, setidaknya kita jadikan hobi kita. Nah, langsung saja saudaraku berdoa dulu. Bagi yang muslim boleh baca ayat kursi 3 kali, dan untuk saudaraku yang non muslim boleh berdoa sesuai keyakinannya. Intinya doa untuk keselamatan dirinya. Nah, jika sudah, saudaraku duduk bersila, bermeditasi, sikap meditasi dengan mata terpejam, tulang punggung tegak lurus. Nah, santaikan dan rilekskan tubuhnya, lalu tarik nafas dari hidung, tahan di dada. Nah, pada saat menahan nafas di dada tersebut, alirkan nafas itu ke otak saudaraku untuk menggetarkan sebuah kelenjar yang ada di kepala kita. Kalau di kedokteran disebut dengan kelenjar pineal. Nah, kalau para leluhur, para sesepuh kita dulu menyebut dengan batara guru. Nah, itulah sebenarnya yang mempunyai kemampuan daya spiritual yang sangat luar biasa, yang bisa menjangkau dimensi lain, bahkan dimensi ketuhanan. Nah, saudara lakukan seperti tadi. Tarik nafas dari hidung dengan pelan, lalu tahan di dada. Pada saat menahan, saudaraku afirmasikan nafas tersebut membentuk sebuah energi mengalir ke otak tadi. Tujuan kita untuk menggetarkan kelenjar pineal tadi atau batara guru tadi. Nah, jika sudah tidak sanggup untuk menahan, jika sudah tidak mampu, boleh saudaraku lepaskan kembali lewat hidung secara pelan. Nah, itu saudaraku lakukan 3 hingga 7 kali. Nah, jika sudah, normalkan kembali nafasnya seperti biasa. Nah, jika sudah kembali normal seperti biasa, biarkan dulu nafasnya mengalir dengan tenang. Nah, saudaraku tidak perlu baca apa, cukup diam saja. Karena kita sudah membaca tadi ayat kursi sebagai pagar diri kita. Intinya yakin dengan doa tersebut. Nah, di dalam meditasi tersebut, kuncinya saudaraku jangan mencari. Wah, mana ini? Jangan dulu saudaraku. Biarkan mengalir. Nah, dan jika pun memang terlihat sosok ataupun apapun, saudaraku melihat pemandangan yang indah atau melihat sosok-sosok gaib, abaikan saja dulu. Jangan berpikir macam-macam. Ini halusinasi saya, ini apa. Jangan dulu saudaraku. Intinya lakukan dulu. Nah, jika sudah merasa cukup, boleh disudahi. Dan besoknya lakukan lagi dengan cara seperti tadi. Nah, dengan saudaraku melakukan istiqomah berulang, di sanalah saudaraku akan tahu mana yang sebenarnya dari pikiran saudaraku dan mana yang sebenarnya makhluk dari dimensi lain. Nah, latih dulu ini beberapa kali sampai benar-benar Anda merasa matang dalam menguasai ini. Nah, nanti jika sudah, boleh dilakukan praktek. Anda lakukan meditasi seperti tadi, lalu niatkan saja di hati, mau melihat apa, mau melihat siapa. Nah, kuncinya ada di niat. Nah, kalau belum berhasil, boleh diulangi terus. Intinya jangan menyerah. Tinggalkan ambisi, penting kita belajar, ikhlas, pasrahkan hasil. Pasti berhasil saudaraku.
Terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat pengetahuan saya yang sedikit ini setidaknya bisa menambah wawasan saudaraku. Salah dalam berkata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Salam damai untuk kita semua.